morning, all students. Apa kabar? Sudah sarapan hari ini? Sudah ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Kita mau melanjutkan pembelajaran IPA. Silakan anak-anak membuka buku SPS IPA di halaman 43. Halaman 43 mengenai cuaca, BMKG dan satelit. Ya. Oke. Ya, saya ulangi. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Ya. Nah, kita lanjutkan yang topik kemarin mengenai jenis-jenis awannya. Itu sudah kita bahas kan. Ada awan cumulus, ada awan stratus, ada awan cirrus, kemudian ada awan yang cumulonimbus ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Oke, coba saya panggil dulu untuk baca deskripsinya ya. Nah, Miss mau panggil Anita. Silakan Anita. Yes, Miss. Cuaca dapat berubah, misalnya dari cuaca mendung menjadi hujan. Keadaan tersebut dinamakan perubahan cuaca. Informasi cuaca sangat diperlukan manusia. Perakiraan cuaca sangat diperlukan dalam bidang transportasi, terutama transportasi udara dan laut. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Miss. Oke, lanjut BMKG. BMKG bertugas. Silakan Anita. BMKG juga bertugas menerima laporan dari stasiun cuaca di darat, laut, udara, dan satelit. Satelit di luar angkasa memotret dan merekam pergerakan awan dan angin badai. Informasi tersebut lalu digunakan oleh para ahli cuaca untuk memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang, Miss. Oke, cukup ya. Nah, di sini ada istilah. Coba saya ulangi lagi ya. Nah, informasi cuaca sangat diperlukan manusia. Jadi sangat penting untuk apa? Untuk bidang transportasi. Ya, apalagi kita mau naik kendaraan pesawat terbang ya. Kalau cuacanya buruk itu pasti di-handle dulu. Nah, di sini ada istilah mengenai BMKG. BMKG. Ini ya. BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini kan istilahnya sudah baru ya, masih baru ya, sangat asing sekali kedengarannya untuk anak kelas 3. Saya akan jelaskan sedikit mengenai meteorologi itu apa. Nah, dengarkan ya, siswa yang daring disimak dulu, apa itu meteorologi? Ilmu yang mempelajari atmosfer dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Untuk yang meteorologi. Kemudian ada lagi istilah klimatologi ya. Ini masih meteorologi ya. Saya jelaskan kembali. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri atmosfer atau meramalkan keadaan cuaca. Misalnya cuacanya hari ini mendung. Ya, misalnya hujan berpetir, contohnya begitu ya. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Mana yang cerah, mana yang hujan. Jadi meteorologi itu identik dengan untuk meramalkan keadaan cuaca. Identik. Kita lanjut ya. Klimatologi. Klimatologi itu apa, Miss? Ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai wilayah atau tempat bagian bumi ini bisa berbeda-beda. Ya,
serta hubungan antara iklim dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ya, cuaca di berbagai tempat di bumi bisa berbeda. Itulah ilmu yang mempelajari tentang klimatologi. Ya, kita lanjut geofisika. Istilah baru ini ya, geofisika. Geofisika itu bidang ilmu yang memiliki akar keilmuan geologi. Maksudnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bumi menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu fisika. Gitu. Nah, kan sudah dijelaskan sama temannya. BMKG tugasnya apa nih? Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, apa tugas dia nih? Tugasnya adalah menerima laporan dari stasiun-stasiun cuaca, stasiun darat, stasiun laut, maupun udara, bahkan satelit. Nanti saya kasih contoh video satelit yang di luar angkasa, ya, biar tahu. Satelit di luar angkasa memoto. Jadi bukan kamu aja bisa foto, satelit juga bisa foto dari udara, ya. Satelit di luar angkasa memotret, kemudian merekam pergerakan awan dan angin badai. Lalu informasi tersebut digunakan oleh para ahli cuaca untuk memperkirakan cuaca untuk next time mendatang, gitu ya. Nah, apa itu satelit ini? Pernah dengar nama satelit? Kelas 3? Belum pernah, ya. Nah, satelit itu adalah benda yang mengorbit. Ini satelit. Pengertiannya, benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Jadi ada dua jenis nih satelitnya. Ya, satelit alami dan satelit buatan. Oke, saya mau panggil dulu siswanya untuk baca sedikit deskripsinya ya mengenai satelit. Nah, ini gambar satelit. Coba lihat, ada nggak yang di buku seperti ini? Ada, ini yang saya kasih penjelasannya ya. Kita baca sedikit boleh ya, coba Nelvina. Saya mau Nelvina baca yang jelas, semuanya bisa mendengar dengan baik. Silakan mikrofonnya Nelvina, aktifkan. Yes, Miss. Satelit sendiri secara sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, satelit alami. Satelit yang memang berasal dari alam, contoh sederhananya adalah bulan yang menjadi satelit alami bagi bumi. Bumi dan planet-planet lain dalam tata surya kita juga menjadi satelit alami dari matahari. Oke, selanjutnya satelit buatan. 2. Satelit buatan. Satelit yang dibuat oleh manusia ditempatkan di suatu orbit menggunakan kendaraan peluncur untuk fungsi tertentu. Untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contohnya seperti satelit Palapa, Telkom, Garuda, Indostar, dan banyak lainnya. Ya, jadi di luar angkasa sana banyak satelit ya, seperti ini penampakannya. Ada yang alami, ada yang buatan. Jadi kalau satelit yang alami tadi adalah, contohnya apa satelit yang alami? Bulan bisa, yang alami. Ya. Kemudian kalau yang buatan banyak, seperti ini yang buatan. Diluncurkan oleh roket, seperti ini yang buatan. Namanya adalah ada satelit Palapa, satelit Telkom, Garuda, dan banyak jenis lainnya lah, istilah-istilah namanya. Jadi kalau misalnya si satelit ini nggak difungsikan lagi, bisa dihancurkan. Namanya buatan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai satelit, saya mau kasih tahu lagi. Bentar.
Coba Miss panggil dulu Morgan. Silakan Morgan. Satelit bergerak. Satelit bergerak di angkasa mengelilingi bumi dengan kecepatan tinggi agar tidak jatuh ke permukaan bumi. Satelit juga mengalami gaya gravitasi, terutama gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Ya, jadi contoh dari satelit tadi adalah satelit Malaka ya, yang seperti ini. Nah, satelit juga memiliki gaya gravitasi bumi. Nah, makanya dia nggak jatuh ke permukaan bumi. Ya kan? Lanjut ya. Masih Morgan, silakan Morgan. Halo Morgan. Masih Morgan yang baca sedikit deskripsinya ya. Ya, kuat sedikit boleh nak suaranya. Geo merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Secara tidak langsung, bisa dibilang satelit tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama persis dengan kecepatan rotasi bumi. Sehingga satelit terlihat seolah-olah diam jika dilihat dari permukaan bumi. Bisa, oke. Karena suaranya nggak begitu kuat ya. Coba saya panggil Sandra Abigail. Lanjutkan ya Sandra Abigail. Yes, Miss. Contoh satelit pada orbit geo antara lain satelit Palapa, satelit Telkom, Garuda, Indostar, dan PSN, Miss. Nah, jadi yang di buku kamu itu coba lihat satelit Ghost Air, ada nggak? Nah, ini punya Amerika Serikat, ada di buku kamu. Keterangannya di sudut kanan. Satelit Ghost Air pemiliknya adalah negara Amerika Serikat. Fungsi satelit ini mengumpulkan berbagai informasi cuaca dari seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia, Karsan. Ini punya Amerika, tapi tipenya yang satelit Ghost Air ya. Ya, yang punya Amerika itu sangat canggih sekali. Oke. Kasih Sandra, silakan Sandra. Lanjutkanlah di luar angkasa. Miss, satelit di luar angkasa memotret dan merekam pergerakan awan dan angin badai. Informasi tersebut lalu digunakan oleh para ahli cuaca untuk memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang, Miss. Iya. Nah, jadi sebelum Miss lanjut, kenapa kita butuh satelit? Miss mau kasih video dulu. Nah, ya. Miss mau kasih video mengenai satelit yang ada di luar angkasa. Kalian juga harus tahu bagaimana sih posisinya. Kenapa dia nggak bisa jatuh? Oke, sebentar saya cari dulu ya. Thank you ya Sandra. Sebentar ya siswa. Video mengenai satelit. Ini sudah ada. Saya ulangi lagi biar jelas. Tolong jangan ribut dulu ya, siswa yang offline. Saya mau nampilkan video, tolong disimak dulu.
Oke, sudah jelas ya. Bisa dilihat? Ya. Nah, coba diperhatikan dulu ya, Nak. Bisa dengan suaranya? Bisa dengan suara video? Oh, mungkin jaringan ya. Coba saya ulangi lagi. Harusnya bisa ya. Oh, suaranya nggak muncul ya. Sebentar. Saya ulangin ya. Ini jaringan ya. Oke, baiklah. Kalau begitu videonya saya kirim aja nanti ke GC biar semuanya bisa. Ya harusnya bisa sih, bisa disimak ya. Halo siswa, bisa dengar suara saya kan? Boleh cek saya, kalau yang dengar cek saya coba. Saya mau cek dulu. Karena suara videonya nggak muncul ya. Bisa ya? Nah, sorry ya, nanti saya share aja videonya, saya gabungkan ke video kamu. Saya akan menambahkan. Oke, kita lanjut saja ya, Nak, mengenai kenapa kita butuh satelit. Nah, ya, kenapa kita butuh satelit? Oke, coba saya panggil Kai Velasco. Kai Velasco. Silakan, Kai. Halo, Kai. Yes, Miss. Oke, silakan dibaca sedikit, Nak. Kenapa kita butuh satelit? Kenapa kita butuh satelit? Nah, kira-kira Kai tahu nggak jawabannya? Kenapa kita butuh satelit? Agar kita bisa mengetahui cuaca yang akan datang. Nah, selain cuaca, apa lagi yang bisa kita ketahui? Apakah cuaca saja? Informasi berita kita nggak tahu. Hah? Informasi berita? Jadi banyak ya, jadi nggak harus cuaca aja ya. Berbagai macam informasi juga wajib kita ketahui dengan adanya satelit. Nah, inilah alasannya kenapa kita butuh satelit. Silakan dibaca dulu, Kai. Kenapa kita butuh satelit? Satelit dapat mengatasi beberapa hal yang dapat menjadi kendala pada sistem telekomunikasi terestrial, entah itu waktu, jarak, atau kompleksitas konten. Ini selanjutnya. Dengan satelit, daerah yang jauh dapat dengan mudah memiliki sistem komunikasi yang sama dengan di kota dan dapat menghubungkan dengan daerah lain lebih cepat. Satelit memiliki area cakupan yang luas sehingga bandwidth yang besar dan instalasi yang lebih cepat dengan karakteristik layanan yang seragam. Selanjutnya. Indonesia membutuhkan satelit karena terdiri dari beberapa pulau dan kontur geografisnya yang beraneka ragam, di mana akan sangat sulit untuk sistem komunikasi terestrial untuk dapat mengcover seluruh wilayahnya. Satelit juga menjadi solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi hingga ke pelosok Nusantara.
Oke, terima kasih Kai. Nah, di sini tadi alasannya adalah kenapa kita membutuhkan satelit. Nah, saya ulangin ya. Nah, satelit ini dapat mengatasi beberapa hal, misalnya sistem komunikasi. Misalnya Kai sedang menghubungkan jarak jauh antara si Fabrizio. Nah, kalau nggak ada satelit, kamu nggak bisa terhubung komunikasinya. Terus yang kedua, kalau tidak ada satelit, ya kita nggak akan bisa mengadakan ini, daring. Nah, justru ada satelitlah kita menggunakan daring, bisa terhubung. Saya bisa terhubung dengan Kai, dengan Sandra Abigail, dengan siapa lagi? Morgan, Elvina, dan teman-teman anak-anak kelas 3B. Ya kan? Justru adanya satelit. Jadi banyak sekali keuntungannya atau manfaatnya dengan mudah berkomunikasi. Selain bisa mengecek data cuaca. Jadi kita nggak sulit lagi ya terhubung ya, walaupun Kai Velasco tidak ada di Indonesia atau Sandra nggak ada di Indonesia, dia ada di Australia misalnya, bisa terhubung begitu ya, bisa dipahami? Oke, di sini kita lanjut di halaman 44 ya, mengenai pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Kalau cuacanya buruk, kira-kira kita bisa nggak beraktivitas? Agak sulit ya. Jadi banyak pengaruh cuaca terhadap kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya misalnya, nih, coba saya panggil lagi, Estela ada nggak Estela? Oke ada ya. Silakan Estela, kita ulangin ya. Pengaruh cuaca. Oke, pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca akan mempengaruhi kegiatan manusia. Berikut pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. 1. Pengaruh cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, sinar matahari bersinar terik sehingga suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Langit tampak biru dan awan tampak berwarna putih. Ketika cuaca cerah, pakaian yang dijemur menjadi lebih cepat kering. Kita juga bisa bermain di luar rumah. Pada kondisi cuaca tersebut, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Petani akan menjemur hasil pertanian dan nelayan akan menjemur ikan untuk dibuat ikan asin. Cuaca cerah juga waktu yang tepat bagi nelayan untuk pergi melaut. Oke, jadi kalau misalnya cuacanya baik, pasti kita akan melakukan aktivitas dengan lancar ya. Nah, pada kondisi cuaca, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Contohnya misalnya seorang petani menjemur hasil pertaniannya. Kalau misalnya hujan bisa nggak dijemur? Tidak bisa, yang ada basah padinya. Kemudian seorang nelayan akan menjemur ikan asin di terik bawah matahari. Kalau hujan bisa nggak dijemur? Kita sajalah dulu, kalau misalnya hujan bisa nggak jemur baju? Yang ada bajunya basah, tidak kering-kering ya, lembab ya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi bisa mengganggu aktivitas ya. Nah, kalau misalnya cuacanya sedang tidak cerah atau sedang hujan, bisa nggak bermain-main di luar? Nggak bisa, kecuali cuacanya baik, misalnya cerah, udaranya panas, mungkin kamu bisa lah di luar ya, bisa bertemu dengan teman-teman. Oke, sekarang pengaruh cuaca yang kedua, cuacanya hujan. Hansen, silakan Hansen. Pengaruh cuaca hujan. Ketika hujan, titik-titik air jatuh dari langit. Udara terasa lebih dingin saat hujan. Orang-orang menggunakan payung atau jas hujan agar tidak basah. Biasanya orang-orang juga menggunakan jaket agar tubuh mereka hangat. Jika hujan lebat terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Rumah-rumah, jalanan, dan lahan pertanian menjadi terendam air. Hujan lebat yang disertai petir juga angin kencang dapat memengaruhi
kegiatan transportasi pada keadaan cuaca seperti itu. Kegiatan penerbangan dan pelayaran biasanya akan ditunda, Miss. Iya, jadi kalau misalnya lagi hujan lebat, kegiatan kita misalnya mau pergi ke luar kota, ya, pasti ada disertai petir kan. Nah, kalau sudah kita pergi keluar kota, naik pesawat terbang akan mengganggu jadwal penerbangan. Bahkan bisa ditunda ya. Kenapa? Bisa berbahaya. Ya, jadi cuaca hujan yang disertai angin kencang atau badai dapat mengganggu kegiatan penerbangan. Jangankan penerbangan, kegiatan kita aja yang ada di jalan juga bisa mengganggu ya. Oke, nah saya mau kasih tambahan sedikit mengenai tipe-tipe satelit. Nah, ini banyak tipenya loh. Nah, anak-anak yang offline mau baca sedikit nggak tipe-tipe satelit? Apa yang mau baca? Ada yang mau? Ada yang mau? Rafael mau baca sedikit? Oke, boleh. Coba silakan Rafael. Tipe satelit. Yang pertama satelit apa? Ya. Iya, ini gambarnya mengenai satelit cuaca. Nah, dia khusus untuk mendeteksi apa? Cuaca, gitu ya. Namanya satelit meteorologi. Yang kedua ada lagi namanya satelit komunikasi. Ada lagi yang mau? Anak-anak offline-nya mau baca sedikit? Tidak ada, hanya Rafael saja. Oke, Fabrizio coba. Nah, jadi kalau punya handphone, ya, punya apa lagi? Radio, televisi di rumah, internet. Kemudian apa lagi? Yang terhubung dengan koneksi. Zoom lah misalnya ya. Nah, namanya satelitnya adalah satelit komunikasi. Fungsinya untuk komunikasi jarak jauh. Seperti ini dengan Morgan, dengan Nelvina kan jarak jauh. Nah, ya. Jadi seperti inilah satelit. Jadi banyak di atas luar angkasa ini banyak tergantung atau terpancar satelit. Ada satelit cuaca, satelit komunikasi ya, seperti ini. Nah, ada lagi nih jenis satelit selain satelit komunikasi, namanya satelit navigasi. Ini biasa untuk penerbangan loh. Oke, siapa yang mau baca yang siswa online-nya? Oke, coba Raiman. Silakan Raiman. Satelit navigasi biasanya digunakan untuk keperluan penerbangan, pelayaran, dan navigasi lainnya. Ya, dan navigasi lainnya. Sama. Satelit ini juga berada di luar angkasa ya, satelit navigasi. Yang bilang tadi, kalau misalnya sedang ada hujan berpetir, dia kasih tahu itu di bagian BMKG. Atau BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Dia kasih tahu tuh sinyalnya. Ini di bagian utara ada hujan berpetir. Nah, jangan dulu ya, penerbangannya di-cancel dulu. Akhirnya ditunda. Nah, namanya satelit navigasi. Untuk meramalkan keadaan cuaca. Apakah cuacanya cerah, apakah hujan, seperti itu ya. Nah, ada lagi namanya satelit astronomi. Apa nih astronomi? Miss panggil, giliran Christopher. Silakan Christopher. Satelit Coba satelit astronomi. Satelit astronomi
Contohnya seperti memantau jasa antar galaksi, bintang, satelit alam, dan benda di antariksa ulangin ya. lainnya. Iya, saya ulangin. Satelit astronomi ini contohnya satelit galaksi, satelit bintang, ya. Dia memantau jarak. Bagaimana jarak bulan ke bumi? Bagaimana jarak matahari ke bumi? Bagaimana jarak planet Mars ke bumi? Berapa jaraknya? Nah, ini namanya satelit astronomi, gitu ya, memantau jarak antar galaksi. Oke. Selanjutnya ada namanya satelit untuk observasi bumi. Ada yang mau baca nggak sesuai yang offline? Ada yang mau baca? Tadi Rafael sudah, Fabrizio sudah, yang lain mau? Mau ya? Coba silakan. Satelit, ya boleh. Boleh kuat sedikit suaranya? Boleh ya? Iya, satelit observasi bumi. Dia mendeteksi keberadaan vegetasi, perairan laut, kemudian radiasi di bumi. Nah, itu namanya satelit observasi. Ya. Coba bentar ya, coba miss dulu video tadi, kira-kira bisa nggak saya putar? Oh, bisa ya? Oke, saya ulangin ya. Nah, ini videonya sudah bisa saya putar. Coba semuanya perhatikan dulu. Nah, ayo, ini sangat seru sekali, sangat bagus. Biar tahu bagaimana satelit itu di luar angkasa. Perhatikan ya. Satelit cuaca adalah salah satu satelit yang khusus digunakan untuk mengamati kondisi cuaca dan iklim. Satelit cuaca dapat digunakan untuk merekam dan mengenali berbagai objek, awan, kebakaran hutan, aurora, badai pasir, salju, dan es, serta batas-batas alam laut. Ini tren yang satelit cuaca juga membantu pengamatan aktivitas vulkanik dan sebaran aktivitas gunung api, perubahan minyak di laut, fenomena cuaca yang diakibatkan oleh El dan La Nina, serta konsentrasi ozon di daerah kutub. Pengamatan cuaca global saat ini menggunakan berbagai satelit cuaca yang dimiliki oleh negara-negara maju. Contoh satelit cuaca yang mengorbit bumi saat ini adalah satelit GOES milik Amerika, ElectroSat milik Rusia, MDSat milik Jepang, Meteosat milik Eropa, dan InSat India. Oke, kita lanjut. Nah, sudah dilihat tadi video mengenai satelit. Nah, jadi tadi sudah selesai ya mengenai video, mengenai satelit. Sampai sini sudah paham sedikit? Sudah ya, nanti boleh lihat lagi video pembelajarannya. Ya, kalau belum paham boleh baca-baca lagi bukunya.
Nah, karena berhubung sudah pukul 8:30, 2 menit lagi sudah habis waktunya ya. Jadi, Miss undur diri dulu ya. Next time kita ketemu lagi. Oke? See you and bye-bye.